Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan harusnya memang harus hadir juga ya. Hari ini, sore ini kita akan sedikit kasih informasi terkait kerja praktek yang akan teman-teman laksanakan. Di sini ada dua semester pengambilan SKSKP, dan nanti tolong dipastikan bahwa ada perbedaan antara pelaksanaan kerja praktek dengan registrasi atau pengambilan SKSKP. Ada dua kemungkinan. Mungkin kemarin teman-teman ada yang sudah hadir di sini, registrasi SKSKP-nya di semester genap ini yang lagi jalan, atau baru akan mengambil SKSKP atau registrasi KP-nya di semester depan atau semester ganjil 2022-2023. Nah, pengambilan KP di 2 semester ini kurang lebih secara panduan atau secara alur akan sama aja. Nah, ini ada informasi, kalau misalkan teman-teman semester kemarin atau tahun kemarin sempat ngambil KP, ada sedikit penyesuaian atau perubahan jenis KP. Ada apa aja? Yang pertama, seperti biasa, pada umumnya KP kan memang cuma ada satu jenis KP, di mana teman-teman akan berusaha melibatkan diri atau beradaptasi di suatu tempat kerja tertentu. Bukan tempat kerja tertentu ya, di tempat kerja di suatu instansi atau perusahaan tertentu. Nah, di sini diperluas nih. Kalau dulu sebelumnya teman-teman KP itu harus di perusahaan di luar kampus, tapi sekarang sejak beberapa tahun terakhir teman-teman diizinkan untuk melaksanakan KP di internal Telkom University. Jadi KP reguler itu bisa kita bedakan. Jadi 3 ini sebenarnya kalau kita ngeliat 3 ini sebenarnya sama-sama aja bentuk KP-nya. Cuma diklasifikasikan berdasarkan tempatnya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa kerja praktek di instansi di luar Telkom University. Di sini juga bisa magang, karena ntar ada istilah, pas saya magang saya mau KP, itu apa bedanya? Klasiknya sih biasanya masa teman-teman melakukan aktivitas atau join di perusahaan atau instansi tersebut, itu yang sedikit membedakan antara magang dengan KP. Yang pertama KP kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan, maksimum 2 bulan. Kalau magang itu bisa lebih dari itu. Tapi kalau misalkan kita mau ambil buat KP, dipastikan bahwa masa proses magang atau masa kerja praktek itu tidak kurang dari 1,5 bulan dan nggak boleh lebih dari 2 bulan. Artinya masa KP itu antara 1,5 sampai 2 bulan. Industri atau perusahaannya, mungkin teman-teman biasanya kalau misalkan teman-teman kerja, saya pengen dapetin perusahaan yang bonafit atau namanya bagus. Atau kalau yang biasa-biasa ini nggak ada suatu batasan atau ketentuan khusus terkait perusahaan ya. Cuma dipastikan bahwa bidang pekerjaan atau yang teman-teman lakukan di tempat tersebut harus sesuai dengan keilmuan di prodi yang teman-teman ikuti. Jadi kalau informatika sesuaikan dengan keilmuan informatika, kalau IT sesuaikan dengan keilmuan IT, dan RPS sesuaikan dengan keilmuan RPS. Pun hal yang sama berlaku juga kalau teman-teman melakukan kerja praktek di internal Telkom University. Maksudnya internal apa? Di Telkom University kan ada banyak unit ya. Contoh misalkan, saya mau KP di LA FIS, itu salah satu contoh unit. Atau saya mau lab, atau saya mau di BK, atau mau di apapun itu ya. Selama yang tadi balik lagi, hampir sama seperti kalau KP di luar Telkom University. Atau juga teman-teman bisa join nih, ikutan Bapak Ibu dosen yang kebetulan punya proyek riset atau proyek K5, dan teman-teman bisa, ataupun kegiatan selain itu, teman-teman bisa join bergabung dengan Bapak Ibu tersebut. Terkait poin ketiga ini, dan mungkin ada poin kedua, secara berkala kami dari tim KP akan melakukan pembukaan informasi pendaftaran lowongan dari Bapak Ibu dosen yang akan membuka lowongan KP. Jadi gimana ya? Kami akan membuka informasi ke Bapak Ibu dosen yang berminat untuk membuka lowongan KP. Nah, dari lowongan tersebut nanti akan dievaluasi oleh tim KP Prodi, kemudian berikutnya kami akan mengumumkan via media komunikasi yang bisa kita gunakan, yaitu salah satunya adalah Telegram, info LHK. Jadi pastikan nanti teman-teman saling rajin-rajinnya jangan ke sana. Kalaupun sekarang teman-teman lihat sudah ada beberapa
beberapa informasi lowongan di mana teman-teman punya kesempatan untuk melaksanakan KP di tempat-tempat tersebut. Nah, itu KP reguler. Yang kedua, itu adalah KP berdasarkan hasil ekivalensi dari kegiatan MBKM atau Kampus Merdeka. Jadi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di kegiatan MBKM, nanti bisa mengajukan kegiatan MBKM tersebut kepada Prodi untuk dilakukan atau diproses ekivalensinya ke mata kuliah tertentu. Nah, salah satunya adalah mata kuliah kerja praktek. Jika seandainya nanti ternyata dari kegiatan tersebut dan teman-teman ajukan ekivalensinya atau nilainya akan dimasukkan ke nilai KP dan disetujui oleh Prodi, maka di akhir teman-teman atau setelah teman-teman menyelesaikan kegiatan MBKM tersebut, secara tidak langsung Prodi akan melakukan atau menentukan nilai yang akan teman-teman peroleh. Nah, khusus buat MBKM nggak sembarang teman-teman. Saya ikut MBKM, terus nanti pasti akan diakui sebagai KP, nggak akan bisa seperti itu ya. Jadi terkait ini pastikan pada saat teman-teman mengambil kegiatan MBKM, itu diketahui Prodi dan kemudian Prodi setuju, dan berikutnya nanti teman-teman akan dapat dosen pembimbing kegiatan MBKM. Selanjutnya, teman-teman melaksanakan kegiatan MBKM tersebut, dan di akhir kegiatan akan ada proses ekivalensi atau pengakuan atau penyetaraan nilai untuk mata kuliah tertentu. Nah, itu nanti dikomunikasikan dengan Prodi, atau kalau nggak salah, Prodi sempat buka informasi yang mau ikutan MBKM silakan join di grup apa. Itu yang kalau yang saya tahu. Terus ada beberapa sosialisasi juga, nah teman-teman bisa coba cek terkait sosialisasi kegiatan-kegiatan MBKM. Jadi di sini kita cuma fokus ngebahas kegiatan KP reguler atau yang umum. Terus kalau ada pertanyaan, semester kemarin kan ada KP khusus ya Pak, semester sekarang ada nggak? Nah, khusus semester ini kita tidak akan buka lagi KP khusus selain KP reguler, selain dua ini. Jadi udah nggak ada lagi KP ikut sertifikasi, nanti dari sertifikasi di Pampas itu di semester ini tidak dibuka dulu. Itu jenis KP. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi intinya adalah teman-teman bisa melakukan proses kerja praktek atau ikut kerja dalam tanda petik atau belajar menjadi karyawan di mana job desk-nya atau pekerjaannya itu harus sesuai dengan bidang keilmuan dari prodi teman-teman. Terus pelaksananya gimana? Apakah harus ke kantor atau boleh remote atau dilakukan di rumah masing-masing? Itu nanti dikembalikan kepada unit atau yang memberikan KP, yang membuka KP, dan teman-teman ikut KP di sana, baik di industri atau perusahaan external value maupun unit-unit di Telkom University atau Bapak Ibu dosen yang membuka lowongan KP. Jadi kalau misalkan memang dimintanya WFO atau harus kerja di kantor, ya teman-teman harus bisa menyesuaikan itu. Kalau dimintanya WFA, ya jangan maksa pengen WFO. Jadi benar-benar ikut sesuai dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. Nanti karena suka ada masalah lagi, Pak, tadinya WFH, terus kami diminta WFO. Kami kesulitan harus dari tempat kami tinggal pergi ke lokasi tersebut karena ada keterbatasan bla 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 bla. Nah, itu teman-teman coba lebih wise atau lebih mempertimbangkan lagi tempat atau lokasi KP yang akan teman-teman ambil. Ya, pertimbangkan kondisi atau situasi. Lihat aja worst case-nya ya, misalkan pandemi lagi bermasalah lagi, sehingga ada pembatasan dan teman-teman nggak bisa mudah untuk pindah dari satu kota ke kota lain. Nah, mungkin kalau misalkan seperti itu, teman-teman bisa mempertimbangkan, oke deh, saya mau KP-nya di perusahaan atau instansi yang dekat-dekat rumah atau tempat saya tinggal, misalnya seperti itu. Nah, maka silakan dipertimbangkan. Resiko mana yang paling menguntungkan, untuk kalau misalkan menyulitkan, harus gimana dan begitu seterusnya. Nah, pertimbangkan dulu pada saat teman-teman mengambil atau memilih suatu tempat KP. Terus tadi sempat saya bilang, harus sesuai dengan bidang keilmuan. Emang itu tahunya dari mana? Siapa yang akan menentukan itu boleh atau enggak? Nah, nanti pada saat teman-teman sudah terdaftar KP, Prodi akan memplotting atau menugaskan dosen sebagai pembimbing akademik teman-teman.
Nah, salah satu tugasnya adalah mereview ajuan kerja praktek dari teman-teman, apakah itu visible atau tidak. Kalau visible berarti nanti akan ada persetujuan dari dosen pembimbing, dan teman-teman bisa mengajukan surat pengantar untuk dikirimkan ke perusahaan yang dituju sebagai tempat KP. Terus KP-nya mulainya dari kapan sampai kapan? Seterusnya, nanti ada namanya timeline atau lini masa, di mana di situ ada urutan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan begitu seterusnya dari sana. Nanti di slide kita capture sedikit terkait lini masa tersebut. Tuh. Nah, kemudian alur umum, alur KP itu teman-teman bisa cek atau bisa baca di panduan KP. Masih dari tahun 2020 masih berlaku sampai sekarang. Panduan itu teman-teman bisa cek di repositori Fakultas Informatika di alamat tersebut sonia.soc.telkomuniversity.ac.id. Di sana isinya repositori banyak banget dokumen. Salah satunya adalah satu di antaranya adalah dokumen panduan KP. Nah, maka teman-teman bisa cek di sana dan bisa unduh dokumen-dokumen sesuai kebutuhannya teman-teman. Isinya apa? Kurang lebih ya. Jadi pertama pada saat KP ada pra KP atau persiapan KP. Persiapan ini mulai dari teman-teman artinya teman-teman belum melaksanakan KP. Jadi di sini teman-teman itu akan mengisi suatu formulir yang ada di panduan KP. Kemudian formulir tadi dikasih atau diserahkan kepada pembimbingnya teman-teman untuk direview, dan di sana nanti teman-teman juga pastikan nih, waktu KP saya mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan masa KP-nya itu kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan. Itu pastikan itu terpenuhi ya, karena kalau misalkan kurang, nanti akhirnya teman-teman KP-nya nggak bisa jadi nggak diakui. Kalau lebih, teman-teman yang susah nih, kan pasti ada timeline. Kalau lebih nanti bisa jadi mempengaruhi dosen untuk submit nilai, dan bisa jadi telah submit nilai dan teman-teman yang susah. Tuh, jadi nanti di sana ada, kalau misalkan ternyata lebih dari 2 bulan, teman-teman bisa menegosiasikan ke tempat KP atau pembimbing lapangan, boleh nggak saya minta skop suatu penugasan yang bisa dikerjakan maksimum 2 bulan. Nanti kalau misalnya mau diperpanjang, enggak. Tapi intinya teman-teman harus ngejar bisa menyelesaikan penugasan untuk KP itu maksimum 2 bulan. Lanjut, setelah dapetin tanda tangan dan semua kelengkapan, teman-teman bisa mengajukan surat pengantar kerja praktek. Dan nanti oleh tim LHK akan dibuatkan surat pengantar sesuai dengan perusahaan yang teman-teman tuju, dan nanti teman-teman bisa kirimkan surat tersebut ke perusahaan. Kalau seandainya nanti perusahaannya nolak, ya teman-teman bisa mengajukan ulang dengan alasan perusahaan sebelumnya tidak menerima KP dari ajuan sebelumnya. Nanti balik lagi ke dosen KP lagi, dosen pembimbing KP, begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai teman-teman dapetin tempat KP. Jadi nanti setelah teman-teman diterima, teman-teman akan dapat surat diterima KP. Suratnya nanti akan diserahkan ke LHK sebagai catatan bahwa ini sudah diterima. Nah, setelah itu teman-teman diwajibkan atau diminta untuk membuat proposal KP. Di dalam proposal ini, teman-teman akan memberikan informasi terkait KP yang dilaksanakan di perusahaan tersebut. Pastikan ini sesuai dengan job desk atau bidang pekerjaan yang sudah diisikan di sini. Kalau pertanyaan, waduh Pak, saya tadinya bisa ngajunya jaringan, ternyata di TKP saya dimintanya bukan jaringan, tapi menjadi programmer misalkan. Nah, nanti tinggal dikomunikasikan ke dosen pembimbing, kemudian di proposal disesuaikan. Nah, setelah itu lanjut deh KP-nya. Selain proposal, ada lagi tambahan, teman-teman diminta untuk membuat implementation agreement. Isinya itu lebih cenderung semacam suatu PKS apa ya? Perjanjian kerjasama yang menyatakan pihak tempat KP itu akan menyediakan atau memberi izin teman-teman melaksanakan KP, dan hasil KP-nya tersebut akan dimakamkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kesannya kampus punya suatu dokumen yang bisa menunjukkan bahwa ini loh hasilnya kami sudah digunakan di tempat-tempat tertentu. Nah, itu via implementation agreement.
Seperti apa tahapannya nanti akan disampaikan, tapi sedikit agak lewat di dokumen di PPT ini. Tapi nanti kita akan susulkan terkait bagaimana mengajukan implementation agreement setelah teman-teman dinyatakan diterima KP. Terus ada pertanyaan lagi, nah Pak, saya mau ngajuin KP-nya gimana? Harus ke kampus atau enggak? Ya kan, sekarang kita udah tahu ya, hampir kebanyakan layanan dilakukan secara online. Informasinya sudah ada di Telegram IPLK, plus teman-teman juga bisa cek di web SOC. Nanti tinggal dicari, nah ini enak banget nih, udah langsung dikasih link spesifik yang bisa ditujukan ke sana. Itu persiapan. Nah, setelah persiapan, otomatis teman-teman lanjut nih. Udah diterima, tinggal KP. Nah, tapi kalau KP secara umum teman-teman akan menyerahkan atau menginformasikan panduan yang tadi sempat saya informasikan sebelumnya kepada dosen pembimbing lapangan. Buat apa? Biar dosen pembimbing lapangan tahu nih rambu-rambu KP di FIF itu seperti apa sih, skopnya gimana, atau ruang lingkup KP itu seperti apa saja yang perlu dinilai, dan seterusnya. Nah, di situ ada semuanya ya. Nah, selain ke pembimbing lapangan, kalau pembimbing lapangan kan pasti teman-teman akan lebih intens ya, atau lebih sering melakukan komunikasi terkait pelaksanaan KP. Teman-teman juga harus berkomunikasi dengan pembimbing akademik. Buktinya via apa? Nanti ada form bimbingan yang diisi dan jadi salah satu kelengkapan dokumen atau laporan KP. Keduanya dilengkapi, dan dari situ nanti bisa dikomunikasikan baik ke pembimbing lapangan maupun pembimbing akademik terkait kegiatan KP. Bimbingannya gimana? Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, boleh online, boleh onsite, tergantung kesepakatan antara teman-teman dengan masing-masing pembimbing. Setelah selesai atau boleh nyicil, teman-teman mulai tuh bikin atau menyusun laporan yang isinya kurang lebih menginformasikan KP-nya ngapain sih, proses yang dilakukan di KP itu apa, hasilnya gimana, dan begitu seterusnya. Nanti lihat juga di dokumen panduan KP terkait susunan proposal sama susunan laporan. Nah, setelah selesai, nanti teman-teman bisa menyiapkan tuh form-form penilaian yang akan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik maupun kepada pembimbing lapangan. Ini kaitannya sama yang tadi ya. Jadi setelah menyusun, serahkan form nilai. Pastikan form nilainya jangan form nilai kosongan ya. Jadi teman-teman sudah lengkapi dengan identitas dan kawan-kawannya selain nilai. Setelah itu serahkan ke pembimbing lapangan. Setelah dapat nilai dan dapat stempel basah, kalau misalkan stempel mungkin sudah menyusul, yang penting sudah ada nilai dari pembimbing lapangan sambil paralel minta cap atau stempel ke perusahaan. Teman-teman bisa melengkapi semua kebutuhan dokumen KP untuk proses presentasi atau seminar ke dosen pembimbing dan menyerahkan form penilaian ke dosen pembimbing. Nanti dari sana semua berkas diserahkan, teman-teman melakukan presentasi kepada dosen pembimbing. Dari sana mungkin akan ada review, mungkin akan ada perbaikan, teman-teman melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, diserahkan kepada dosen pembimbing akademik lagi. Kalau sudah oke, nanti otomatis dosen pembimbing akan submit nilai dan menyerahkan dokumen nilai tadi ke administrasi akademik. Tapi kalau misalkan ternyata revisinya dianggap masih belum oke, nanti teman-teman balik lagi revisi dan begitu seterusnya. Nah, setelah semuanya diadministrasi secara lengkap, terakhir maka koordinator KP akan unggah nilai dan teman-teman bisa lihat di Igrasias. Tadi yang sempat saya bilang, registrasi SKSKP, registrasi SKSKP. Yang dimaksud registrasi SKSKP atau registrasi pengambilan mata kuliah itu fungsinya adalah teman-teman terdaftar di suatu semester tertentu sebagai peserta mata kuliah tersebut. Kalau teman-teman terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut, otomatis kalau teman-teman dapat nilai, maka nilainya bisa disubmit atau ditaruh atau ditempatkan ke mata kuliah tersebut. Tapi kalau teman-teman enggak registrasi atau ngambil mata kuliah tersebut sekalipun dapat nilai, maka nilainya akan bisa ditentukan dan jadi ngambang nih, nggak jelas nih. Nah, pastikan kalau misalnya teman-teman emang akan melaksanakan KP di semester ini ataupun nanti di semester yang akan datang, teman-teman pastikan proses registrasinya selesai. Itu.
Terus yang tadi, yang kedua, NDKM gimana sih, ngapain aja sih? Ini dokumen teknis juga nggak terlalu detail ya untuk NDKM, karena lebih cenderung kebanyakan ditanya untuk KP umum. Alurnya ya tadi sempat saya bilang, ada pengumuman NDKM, teman-teman akan mendaftar di kegiatan tersebut, plus mendaftarkan juga ke Prodi, nanti Prodi akan review, dari sana nanti teman-teman akan menentukan saya mau ikut program NDKM X, di mana di program tersebut ternyata bisa diekvivalensi menjadi misalkan jadi 6 SKS. Oke, 3 SKS saya ambil buat KP, 3 SKS saya ambil buat mata kuliah lain, contohnya seperti itu. Nah, itu akan dievaluasi oleh Prodi, dan jika seandainya disetujui, maka otomatis teman-teman akan lanjut di program NDKM tersebut, dan hasilnya akan diekvivalensi atau disetarakan dengan nilai di mata kuliah tersebut. Gimana kalau saya ikut MBKM tapi ternyata nggak disetujui? Ya udah, teman-teman hanya sebatas dapat ikut MBKM tanpa ada proses ekivalensi nilai ke mata kuliah tertentu. Terus gimana kalau saya mengajukan mata kuliah KP tapi ternyata nggak diterima, justru diterima di mata kuliah X sama Y? Ya, ikuti apa yang sudah ketentuan dari Prodi. Kenapa? Karena pada saat penentuan mata kuliah yang akan dikonversi, itu sudah dipertimbangkan keterkaitan antara PO atau COO dari kegiatan tersebut dengan PO dan CO dari mata kuliah tersebut. Jadi sudah ada pemetaan, dan di sana teman-teman, jadi di sana Prodi udah enak nih. Kegiatan NDKM A bisa dipetakan ke mata kuliah A, B, sama ke P. Kegiatan MBKM B itu bisa dipetakan ke mata kuliah X, Y, dan seterusnya. Itu nanti bisa dikomunikasikan dikomunikasikan ke Prodi, dan mungkin juga teman-teman sempat dengar terkait sosialisasi kegiatan MBKM. Itu ya. Jadi, ajukan ke Prodi. Jika Prodi oke, maka Prodi akan menugaskan pembimbing untuk kegiatan tersebut. Terus teman-teman ikuti serangkaian aktivitas, kewajiban, dan kawan-kawan di kegiatan tersebut. Nanti di akhir, biasanya akan ada laporan KP juga sama sih. Tapi ini sebatas untuk kebutuhan kelengkapan dokumen, dan selanjutnya nanti dari sana teman-teman bisa gunakan laporan tersebut untuk kelengkapan KP. Tapi kalau misalkan terkait penilaian nanti diperoleh berdasarkan hasil dari kegiatan NDKM tadi. Tuh, ulangi lagi, ini panduan tadi sudah sempat disampaikan. Isinya ada apa aja di sana? Isinya itu ada informasi terkait kerja praktek, termasuk di dalamnya ada CLO atau kesenian outcome yang mendukung program dan program dari masing-masing prodi. Ada 2, kebetulan ini mata kuliah fakultas, maka otomatis secara CLO dan PO, secara CLO akan sama, cuma mungkin PO yang berbeda. Apa aja yang diukur? Yang diukur adalah bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan suatu pengetahuan yang sudah teman-teman peroleh selama kuliah di tempat kerja. Kemudian di CL2 itu mengukur bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikan pada saat proses pelaksanaan KP ataupun pada saat menyampaikan hasil dari kerja praktek tersebut. Nah, CO1 dan CO2 ini nanti terbagi menjadi 2 penilaian ya. Jadi ada nilai CO1 dari pembimbing lapangan dan CO1 dari pembimbing akademik. Hal yang sama berlaku juga untuk CO2. Ada nilai dari pembimbing lapangan maupun pembimbing akademik. Porsinya 60% dari pembimbing akademik atau pembimbing kampus, dan 40% dari pembimbing lapangan. Nah, detail nanti teman-teman bisa cek di panduannya. Terus KP itu ngapain aja? Sebenarnya di sana ada dua aktivitas. Jadi teman-teman akan bekerja sesuai, kalau di sini sih purna waktu ya. Jadi ikut kerja di sana setiap hari, ikutin kegiatan ada di sana, kemudian nanti teman-teman akan melaporkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan di sana sesuai dengan bidang pekerjaan yang sudah ditentukan. Atau teman-teman juga bisa join project, misalnya nanti datang ke instansi, kamu ikutin project ke sini deh. Jadi projectnya kurang lebih gini. Nah, nanti teman-teman ikuti juga alurnya di sana. Jadi intinya nggak di perusahaan, terserah perusahaannya maka menentukan apakah teman-teman kerja dari Senin sampai Jumat atau teman-teman ikutan project di mana waktunya tuh nggak harus selalu datang ke kantor tapi bisa ke tempat proyek tersebut. Jadi kembalikan lagi ke perusahaan. Tuh, nah terus habis itu
tadi kan dibilang 1,5 bulan atau 2 bulan, tertanya dari mana? Nah, itu kita lihat dari beban kerja praktek. SKSKP itu ada 3 SKS atau setara dengan sekian jam. Nanti kalau misalkan kita coba cek dengan hari kerja, maka kurang lebih teman-teman akan bekerja minimum selama 24 hari. Kalau 24 hari kan misalnya kayak 1 bulan ya, tapi kan kalau 1 bulan kan lebih cenderung ada Sabtu, Minggu, dan mungkin ada hari libur, sehingga di sini kita bisa setarakan si jumlah hari ini dengan sekitar 1,5 bulan, itu cari amannya. Atau teman-teman bisa 48 hari atau setara dengan kurang lebih 2 bulan. Jadi minimum 1 bulan, minimum 1,5 bulan dan maksimum 2 bulan. Dan pastikan masa KP-nya itu masuk ke dalam timeline atau lini masa yang sudah ditetapkan. Jadi nggak bebas ya. Jadi saya mau KP di 1 Agustus sampai 1 Oktober, nah itu nggak bisa seperti itu. Karena nanti ada kaitannya sama unggah nilai atau proses submit nilai dari kegiatan ini. Terus dari tadi membahas, bahwa harus ada dosen pembimbing. Nah, fungsinya buat apa? Itu fungsinya adalah ada di sini semuanya. Mulai dari teman-teman, ya kurang lebih sih dosen pembimbing akan mengarahkan dan memberi support, memberi masukan terkait kegiatan KP, sampai terakhir akan memberi penilaian untuk hasil kerja praktek yang sudah teman-teman lakukan, plus menyerahkan dokumen terkait KP, salah satunya adalah dokumen nilai, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita rangkum yang dari awal sampai akhir tadi, pertama itu teman-teman mengajukan surat permohonan KP. Untuk bisa dapat ini ada agak ramai ya. Ada dokumen kelengkapan. Nah, nanti teman-teman melengkapi dokumen kelengkapan untuk bisa mengajukan surat permohonan KP. Lanjut, setelah diterima atau perusahaan memberikan surat bahwa teman-teman sudah diterima, suratnya kita fleksibel juga ya. Boleh surat resmi, boleh via email. Yang penting di sana ada informasi dari pihak terkait yang menyatakan bahwa teman-teman diterima KP di instansi tersebut. Nah, setelah ada itu, teman-teman bisa mengajukan implementasi agreement dan menyusun proposal KP yang berisi ruang lingkup pekerjaan teman-teman di instansi tersebut. Lanjut, teman-teman melaksanakan kerja praktek. Setelah di akhir masa KP, selesai KP, teman-teman menyusun laporan, presentasi ke dosen pembimbing. Kalau ada revisi, teman-teman revisi, dan terakhir dosen pembimbing submit nilai KP. Dosen selesai di sini, teman-teman masih punya satu lagi kewajiban untuk mensubmit dokumen kerja praktek ke Openleap via URL tersebut. Nah, caranya gimana atau panduannya? Openleap sudah berbaik hati menyediakan panduan dari langkah pertama sampai langkah terakhir, dan teman-teman bisa akses di Instagramnya Openleap. Jadi selain ada panduan-panduan, ada beberapa informasi yang cukup menarik terkait kegiatan-kegiatan dan Openleap yang teman-teman bisa lihat di sana. Ini terkait formulir, ada di panduan ya. Jadi KP01 itu untuk kelengkapan dokumen pengantar KP, KP02 itu berita acara, KP03 itu 03A, dan itu penilaian dari penilaian KP dari pemilihan maupun pemilihan akademik. KP04 ini sebenarnya bisa di skip karena kita lebih banyak proses dokumen secara online. Nah, ini contoh form penilaian. Yang tadi saya bilang jangan kosongan, itu adalah informasi di sini ya. Di sini ada nim, ada nama, itu dilengkapi dulu. Terus kalau pembimbing lapangannya sudah tahu namanya siapa, gelarnya siapa, coba dilengkapi juga. Jangan lupa nilai KP itu harus distempel basah oleh perusahaan. Gimana kalau internal, Pak? Nah, kalau internal mungkin lain cerita ya, bisa lebih fleksibel, tapi diupayakan ada stempel dari perusahaan tersebut. Tuh. Terus ini adalah lembar pengesahan, dilihat juga ya pada template-nya di sana. Pembimbing akademik saja yang tanda tangan, nggak diminta pembimbing lapangan untuk tanda tangan. Lain cerita sama proposal, jadi cek di template seperti apa sih masing-masing lembar pengesahan, siapa saja yang tanda tangan. Nah, di situ coba dipastikan mengikuti panduan yang ada. Ini serah terima nanti terakhir. Nah, ini bidang pekerjaan.
Di panduan KP itu ada lampiran 8, di sana ada informasi bidang pekerjaan apa yang bisa teman-teman ambil untuk melaksanakan kerja praktek. Contoh di sini ada asisten penelitian, artinya teman-teman akan terlibat di suatu kegiatan penelitian dan ada penugasan-penugasan yang terkait sama kegiatan penelitian tersebut. Untuk bisa melihat kira-kira skopnya apa saja, nah teman-teman bisa lihat di sini. Apa saya salah lakukan, nah tinggal ikuti apa yang ada di rincian pekerjaan ini. Jadi kalau teman-teman tertarik jadi asisten peneliti, udah ada bayangan, oh kerjanya kira-kira kurang lebih seperti itu. Sebentar, kayaknya ada informasi yang kelewat ya. Nah, ini kelewat. Saya bisa KP nggak sih? Syaratnya apa? Ini dipastikan nanti teman-teman bisa cek nih di Grasias teman-teman. Teman-teman harus lulus tingkat 1 dan dinyatakan sudah lulus. Kalau belum sidang tingkat, colek dosen walinya. Karena itu jadi syarat KP. Kalau teman-teman belum lulus tingkat 1, teman-teman nggak akan bisa KP. Jadi yang belum lulus tingkat 1, enggak mulai ingetin dosen walinya. Kalau ternyata nggak bisa lulus tepat tingkat 1 gara-gara ada mata kuliah yang nyangkut atau apapun itu, ya intinya sih dua hal ini silakan dikomunikasikan dengan dosen wali. Terus lanjut lagi, oh kalau saya udah lulus tingkat 1, berarti saya bisa KP dong. Bisa. Kapan bisa mulai? Di sini diinformasikan setelah selesai semester 4, teman-teman udah bisa mulai KP. Artinya mulai semester 5 dan seterusnya teman-teman bisa melaksanakan KP. Makanya secara kurikulum KP dilaksanakan di semester ganjil, atau bukan dilaksanakan ya, KP diregistrasikan di semester ganjil. Tapi ada kebijakan di kita bahwa KP itu bisa diregistrasikan atau didaftarkan SKS-nya di semester genap maupun di semester ganjil, dan pelaksanaannya bisa menyesuaikan. Registrasi itu ini ya, jadi ngambil SKS KP buat apa? Biar teman-teman diakui terdaftar sebagai mahasiswa yang mengambil KP dan nilainya bisa disubmit. Itu terkait pelaksanaan KP sama dokumennya. Lanjut nih, timeline atau lini masa. Ini adalah timeline di mana teman-teman bisa melakukan KP. Di sini ada yang mulai Senin depan teman-teman bisa mengajukan. Tapi dicek dulu sudah ada pembimbing atau belum. Kalau misalnya ada pembimbing dan teman-teman, ya mungkin dari sekarang teman-teman udah bisa mulai mencari tempat yang kira-kira bisa menerima KP, apa saja persyaratannya. Nah, mulai pendekatan di situ dan mulai minggu depan teman-teman bisa mengajukan surat permohonan KP sampai selambat-lambatnya tanggal 2 Juli. Kenapa 2 Juli? Karena hitungannya kita kan tadi ya minimum 1,5 bulan. Nah, 1,5 bulan dari 2 Juli ini ada ngejar untuk bisa sampai nilai akhir. Setelah teman-teman mengajukan ini, biasanya bakal ada surat balasan, itu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. Dari sana nanti diterima, nanti teman-teman bisa melaksanakan KP. Mulai dari, saya asumsikan ya, kalau 21 ajukan surat, nah mungkin bisa dapat surat balasan di tanggal berapa ya? Misalnya 25, sehingga dari 25 teman-teman bisa melakukan KP 28 dan seterusnya. Ini nih rentang ya, bukan berarti teman-teman melakukan KP dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Jadi ini rentang pelaksanaan KP. Tapi kalau misalkan teman-teman mulai KP di bulan Maret dan seterusnya, berarti teman-teman resikonya akan melaksanakan KP berbarengan dengan kegiatan perkuliahan. Dan itu diupayakan untuk dihindari. Lanjut, setelah selesai KP, nyusun laporan sampai paling lambat 6 Agustus, kemudian teman-teman presentasi dan ngumpulin revisi paling lambat 26 Agustus. Presentasi ya, pengumpulan revisinya paling lambat 2 September dan dosen paling lambat 9 September harus sampai nilai. Setelah 9 September, maka koordinator KP akan unggah nilai. Biasanya ntar jedanya 1 minggu setelah tanggal 9, teman-teman bisa lihat nilai di Grasias. Khusus buat yang ambil KP di semester genap. Ambil SKS KP atau registrasi KP di semester genap. Kalau baru akan ambil atau registrasi SKP-nya di semester ganjil, nilainya nunggu nanti dulu setelah teman-teman selesai registrasi. Biasanya akan diproses setelah masa PRS atau di akhir perkuliahan, tergantung kebutuhan. Kalau seandainya misalkan
saya butuh nilai KP sesegera mungkin karena suatu hal nanti bisa dikomunikasikan ke koordinator KP sehingga koordinator bisa proses nilainya lebih awal dan nggak nunggu di akhir semester. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan. Informasi yang saya sampaikan itu hanya sebatas untuk batch 1, batch 2 yang terbelakangan. Jadi batch 1 ngapain? Awal semester kemarin atau mulai hari ini nanti teman-teman yang sudah registrasi berarti sudah bisa mulai cari-cari tempat KP. Yang belum registrasi tapi akan ngambil KP di semester ganjil bisa mulai cari-cari juga, plus ngasih tahu ke dosen wali, Pak, Bu, saya berencana mengambil SKSKP di semester depan, dan nanti akan dikompilir atau direkap. Mungkin dari Prodi akan ngasih link atau ada informasi terkait yang akan mengambil KP di semester ganjil dan belum registrasi di semester genap untuk KP, silakan mengisi link tertentu. Nah, mungkin nanti dari sana ya. Ini bersamaan dengan perkuliahan semester genap. Urutannya tadi yang sempat saya sampaikan. Pelaksanaannya KP boleh di masa perkuliahan, tapi sangat disarankan teman-teman melaksanakan KP di akhir perkuliahan semester genap. Artinya pada saat libur semester antara. Jadi peralihan antara semester ganjil dengan semester genap. Jadi kalau melihat di sini, ini Agustus sampai September ini adalah masa-masa teman-teman libur semester ya, antar semester ganjil sama genap, yang kita sebut sebagai semester antara. Dan begitu seterusnya sampai selesai, nanti dosen pembimbing akan sampai KP. Kalau teman-teman registrasinya di semester genap, SKSKP-nya registrasi semester genap, maka nilai KP akan diunggah. Tapi kalau teman-teman baru registrasi KP-nya di semester ganjil, maka nilainya baru akan diunggah pada semester ganjil. Jadi nanti jangan sampai ada yang saya udah KP Pak, tapi kalau nilainya belum keluar, udah registrasi SKSKP belum, semester depan, nah itu nunggu. Tapi kalau misalkan Pak, saya udah selesai KP Pak, kalau nilainya keluar, kapan ngambil SKSKP-nya di genap? Nah itu berarti teman-teman perlu cek lagi, perlu mengingatkan lagi ke dosen pembimbing, bisa diinformasikan ke beliau, Bu Pak, nilai saya belum tersubmit di Grasias. Nanti di reminder atau diingatkan Bapak Ibu dosen pembimbing biar tidak terlambat. Kenapa? Registrasi SKSKP di semester genap itu artinya teman-teman Bapak Ibu dosen punya batas waktu atau deadline untuk bisa submit nilai. Lewat dari deadline, maka nilai tidak bisa disubmit dan tidak diakui. Dan nanti yang rugi adalah teman-teman sendiri. Jadi setelah selesai KP, seminggu kemudian atau pada saat masa-masa submit nilai, teman-teman bisa komunikasikan ke Bapak Ibu dosen pembimbing, apakah sudah disubmit atau belum. Kalau sudah, berarti nanti tinggal nunggu atau bisa konfirmasikan ke dosen koordinator, kapan kira-kira nilai akan diunggah di Grasias. Dan dipastikan sebelum berjalannya atau sebelum semester ganjil dimulai, nilainya sudah clear. Tapi biasanya sih nanti ada masa boleh input nilai itu sampai sebelum PRS. Nah itu masih ada kemungkinan perubahan atau input nilai susulan. Tapi dipastikan sebelum perkuliahan dimulai, kalau KP-nya sudah selesai, nilai sudah tersubmit, maka di reminder ke Bapak Ibu dosen. Batch 2 buat apa? Batch 2 itu untuk teman-teman yang sudah berusaha untuk dapetin KP di masa libur semester antara, tapi nggak dapat juga nih. Teman-teman boleh mengajukan pelaksanaan KP di semester ganjil, tapi syaratnya adalah registrasi KP di semester ganjil. Kalau di semester genap ternyata gagal, ya biar bisa KP, ya registrasi juga di semester ganjil juga, biar nilainya bisa masuk. Ikuti prosesnya, dan nanti kalau di sini kan ada ini input nilai untuk yang selesai KP di libur semester antara dan ngambil registrasi SKSKP-nya di semester ganjil, diunggah di mulai di masa perkuliahan semester ganjil. Atau kalau enggak, baru akan diinputkan di akhir semester ganjil untuk nilainya. Nah, ini perbedaan antara batch 1 sama batch 2. Yang ada di sini adalah untuk batch 1. Batch 2 kapan? Akan diinformasikan nanti setelah perkuliahan semester ganjil dimulai. Nanti akan ada informasi lagi. Ini nih informasi timeline KP di batch 2. Tapi sekarang kita fokus di batch 1 ya. Jadi pastikan teman-teman
yang sudah registrasi proses ini semua, setelah dapat pembimbing nanti ya. Yang belum registrasi dan akan berencana ngambil SKSKP di sini terganjil, teman-teman memberikan atau melakukan konfirmasi bahwa saya akan melaksanakan KP di sini di libur semester antara atau pada saat semester 5 untuk kemudian saya registrasikan SKS-nya di semester ganjil untuk kebutuhan submit nilai. Itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini yang penting yang tadi saya sampaikan. Repositori Fakultas Informatika dari sini, ada banyak panduan di sana. Teman-teman, di situ ada banyak ya, ada banyak dokumen. Nanti tinggal Ctrl F atau search, cari aja. Nanti di sana akan ada link di mana teman-teman bisa unduh panduan KP. Terus media informasi yang sering kita proses atau kita gunakan, kita pakai web soc.university.id serta channel Telegram Informatika, channel Telegram Info LHK. Ada informasi lagi, karena kalau sekarang tuh pengajuan Informatika punya pengajuan sendiri, FTI punya pengajuan sendiri. Nah, sedang diupayakan untuk bisa mengintegrasikan semua pengajuan untuk semua fakultas di Universitas Telkom. Nah, sedang dikembangkan satu layanan one stop service di sini, dan teman-teman bisa proses ajuan surat-suratnya di sana. Tapi nunggu di launch ya, di Typhoon. Nanti akan ada sosialisasi terkait aplikasi ini dan teman-teman bisa menggunakan. Kalau penasaran, mau nyoba-nyoba, enggak. Sekalian pressure test buat sistemnya, buat melihat ada kendala atau enggak. Jadi kalau misalkan ada masalah, nanti teman-teman bisa ngasih masukan juga ke tim developer. Itu ya, tapi untuk sementara ajuan surat bisa diajukan di link yang sudah ditentukan, yang sudah diinformasikan di web SOC maupun di channel Telegram. Nah, ini link webnya, nanti teman-teman bisa akses sendiri. Kalau pada saat akses ini tiba-tiba teman-teman diminta untuk login, itu mangga login SSO. Kalau udah login pakai SSO, username sama passwordnya udah benar, tapi dengoknya ini, teman-teman bisa coba login ke blog teman-teman, karena nanti di sana akan ada kesannya kayak pengecekan untuk bisa mengaktifasi beberapa layanan di web yang lain, salah satunya adalah di web SOC. Tapi kalau masih ternyata nggak bisa juga, nanti teman-teman bisa kontak ke Putih. Putih kontaknya itu paling cepat, teman-teman bisa cek di Gracias. Nih, ada di bawah nih, nomor kontak Pusat Informasi Teknologi Informasi. Nanti bisa lihat ya ini. Atau teman-teman bisa ngajukan tiketing. Itu ya. Kembali lagi ke laptop. Ini kalau misalkan via Telegram, kalau belum join, maka join ke link ini. Informasi di Telegram hampir sama seperti ya, pasti ada banyak informasi yang numpuk ke sana sini, dan untuk scroll nyari-nyari ke atas lumayan effortnya. Nah, teman-teman tinggal gunakan fitur search mau di Telegram ataupun di WhatsApp ataupun di Line itu untuk membantu dan mencoba mencari keyword yang tepat. Nah, salah satunya paling gampang adalah keywordnya adalah link pengajuan surat misalkan. Nanti akan dapetin suatu informasi di sana, dan di sini akan ada kumpulan link-link pengajuan surat, nggak cuma sebatas surat KP, tapi ada surat-surat yang lain. Maka teman-teman cek di sana. Termasuk pendaftaran sidang, yudisium, dan kawan-kawannya ada di sini semua. Selain di Telegram, teman-teman bisa akses SOC, sama kayak tadi lagi. Search, keywordnya yang tadi, nanti akan keluar informasinya seperti yang tadi sempat di view, atau sempat keluar pada saat saya klik link pengajuan surat di SOC. Ini temanya. Nanti teman-teman akses di sini. Secara summary atau garis besar, teman-teman bisa cek petunjuk teknis yang lebih detail lagi ada di panduan KP.
Kemudian siapa pembimbingnya, nanti bisa cek di sini. Prodi akan secara berkala akan memperbaharui siapa saja yang akan ditugaskan untuk jadi pembimbing KP dari teman-teman atau mahasiswa yang melaksanakan KP di semester tersebut. Yang tadi ya, resmi media informasi, kedua ulang lagi. Nah, nanti setelah teman-teman sudah dapat informasi siapa dosen pembimbingnya, Bapak Ibu dosen yang diproyeksikan sebagai dosen pembimbing sudah kami minta untuk mengisi link yang berisi informasi. Kalau misalkan mau komunikasi ke beliau terkait KP, bisa join grup apa nanti, bisa cek di sini. Tapi nunggu dulu sudah ada penetapan pembimbing, nanti akan informasikan lebih lanjut. Itu, nah, udah kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Pak, ini recordingnya disimpan di mana ya? Saya baru selesai kelas. Oh, nanti diinformasikan ke Telegram ya. Saya share materi sama rekamannya di Telegram. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, sebelum lupa, nanti teman-teman minta mengisi daftar hadir yang akan di-share di chat ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Mangga, boleh via chat atau boleh open mic langsung. Bentar, link recording akan kita share di Telegram 17 sampai 31 Agustus. Teman-teman tinggal lihat timeline yang tadi ya. Sebentar, kita cek timeline. Nah, tinggal lihat timeline ini. Plus dikomunikasikan ke dosen pembimbing. Kalau misalkan kata dosen pembimbing, nggak masalah lah, masih bisa ngejar karena terakhir sampai tanggal 22, saya sampai 9 September bisa disesuaikan. Tapi cari aman jangan sampai 31. Juli, Agustus, kalau misalkan, ya pokoknya intinya, kalau mau aman, teman-teman bisa selesai KP maksimum 26, karena dari sini punya waktu beberapa hari untuk revisi sama dapetin nilai. Jadi kalau mau disarankan, tar dulu, bilang ngambil KP-nya digenap atau diganjil. Kalau ngambil KP-nya digenap, kayaknya amannya sesuai dengan timeline yang ada di sini. Tapi kalau ngambil diganjil, kayaknya lebih fleksibel. Karena kalau diganjil, lewat dari tanggal ini kan masih nggak masalah ya, karena submit nilainya masih bisa terganjil. Tapi kalau ngambil SKSKP-nya digenap, upayakan ikut timeline ini. Itu terkait magang dan kawan-kawannya, yang tadi ya, karena kalau misalkan kegiatan itu harus komunikasikan ke prodi, dan proses magangnya itu harus ada jadi pada saat teman-teman mau mengajukan konversi suatu nilai, teman-teman bisa ajukan itu ke prodi via ada konsep yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Nah, apakah prodi akan menerima itu atau enggak? Nanti silakan dikomunikasikan ke prodi. Tergantung dari sana, kalau misalkan kata prodi ini nggak bisa ya, mungkin nggak akan bisa. Contohnya, misalkan kemarin juga sempat ada nih yang magang. Saya magang, tapi setelah dicek, isi magangnya nggak inline sama prodi tersebut, yang sesuai PO-CO-nya, jadi akhirnya nggak bisa diakui. Jadi intinya teman-teman, pada saat teman-teman mengajukan atau melakukan aktivitas yang tujuan akhirnya mau dikonversikan ke SKS tertentu atau apapun itu, dikomunikasikan dulu ke prodi, biar dari situ teman-teman bisa dapat gambaran. Oke, saya bisa visible nggak sini saya ajukan atau tidak visible. Gitu ya. Jadi terkait pertanyaan, apakah kalau sudah magang bisa dikonversi ke KP, maka dikomunikasikan ke prodi. Karena kalau di sini harusnya proses yang ada di dalam kegiatan KP ini, teman-teman harus mengajukan dulu ke dosen pembimbing, ada surat persetujuan atau surat pengantar, ada balasan, dan seterusnya. Nah, untuk ini mungkin bisa coba search di Telegram Info Laka, panduan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau.
Coba dicek di sana. Sama bisa ditanyakan juga ke prodi. Semester genap kemarin atau gimana nih? Ya apapun itu sih, teman-teman mau magangnya kapanpun, selama kalau misalkan ikut alur KP nggak ada masalah, tapi kalau nggak ikut alur KP itu nggak dikomunikasikan ke prodi dulu. Tempat KP ya, teman-teman yang menentukan, nggak kita carikan. Ini salah satu bentuk pembelajaran atau pengalaman juga, karena nanti pada saat teman-teman lulus, tempat kerjanya ngecariin kan. Jadi teman-teman akan merasakan bagaimana saya melamar ke tempat kerja tertentu, bagaimana saya bekerja di sana, bagaimana saya melaporkan. Jadi intinya, ya betul, tempat kerja akan di tempat kerja lagi. Tempat kerja praktek teman-teman yang menentukan. Pertimbangkan juga yang tadi saya sampaikan terkait lokasi. Kalau misalkan ternyata lokasinya beda kota atau beda pulau, kira-kira nanti pada saat libur semester antara atau pada saat teman-teman melaksanakan KP, ada pembatasan nggak? Kalau ada pembatasan berarti kan teman-teman nggak bisa apa namanya, berpergian dengan mudah ya. Sempat juga kemarin ada sempat minta, Pak, kami mau minta surat pengantar dari kampus. Kampus tidak akan memberikan surat pengantar perjalanan karena itu resikonya cukup tinggi. Jadi kalau misalkan mau ada surat pengantar perjalanan, harusnya itu dikeluarkan oleh pihak kantor, dan kantor juga pasti akan mau. Karena begitu ada surat pengantar, begitu ada apa-apa, misalkan teman-teman pas pandemi kena apa sih, jadi salah satu pasiennya, itu nggak akan jadi ada kewajiban untuk menanggung, itu biasanya nggak akan dikasih itu. Paling cuma sebatas dikasih keterangan bahwa ini mahasiswa Telkom University, udah cuma itu aja. Bukan surat jalan ya. Ini pertanyaannya yang dari Almar Amri hampir sama seperti yang dari siapa ya, Bilal ya? Yang Bilal, mangga coba cek di Telegram LHK terkait ada yang namanya panduan rekognisi pembelajaran atau panduan RPL. Di sana ada informasinya, nanti bisa teman-teman coba ajukan. Kalau misalkan nanti diokekan oleh prodi, ya mungkin bisa dikomunikasi. Tapi ini kembali lagi, kewenangan itu ada di prodi. Itu Amar ya. Kemudian iya betul, untuk Diki, tadi kan sempat saya sampaikan pelaksanaan KP. Jadi teman-teman melaksanakan kegiatannya dalam tanda petik, kegiatan KP itu diupayakan dilakukan di masa libur semester antara. Sekalipun SKS-nya baru akan diambil semester ganjil depan, itu nggak ada masalah. Jadi biar tidak ganggu kegiatan perkuliahan, tapi dipastikan teman-teman memberikan konfirmasi atau menginformasikan ke prodi bahwa saya akan KP dan SKS-nya akan saya ambil di semester ganjil. Itu ya Diki ya. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Atau masih ada pertanyaan? Sebentar, ini apa ya? Yang tadi disampaikan, bisa ini yang ini. Kita bakal nunggu nih, prodi akan membuka minimum bisa disampaikan ke dosen wali, karena tadi dosen wali sempat kita informasikan juga. Dan kita tunggu apakah prodi akan membuka semacam informasi bahwa yang mau KP, yang akan melaksanakan KP di semester antara dan baru akan registrasi di semester ganjil, silakan mengisi link tertentu. Nah, nanti kita tunggu informasi itu. Semoga secepatnya bisa dapat informasi itu ya. Tapi minimum sambil nunggu itu, teman-teman udah bisa mulai ngelirik perusahaan-perusahaan yang kira-kira bisa jadi salah satu target untuk melaksanakan KP. Dan informasinya biasanya akan disampaikan via grup angkatan, ataupun kalau enggak akan disampaikan di Telegram Info LHK. Itu ya Diki ya.
mulai kan tadi di timeline ada kan ya, teman-teman sempat melihat sebentar. Saya kan sudah share. Ya, kelihatan kan? Lihat di sini, di baris pertama. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mengajukan pada rentang tanggal ini, sampai 2 Juli. Kalau dapat tempat magangnya setelah tanggal itu, atau tempat KP-nya, ya karena pengajuannya kita tanggal ini, kan tanggal 2 Juli, artinya proses pelaksanaan kerja prakteknya kan setelah tanggal 2 Juli kan? Nanti dari 2 Juli sampai 19 Agustus ini kurang lebih 1,5 bulan. Yang tadi saya bilang, kalau teman-teman registrasi KP-nya di semester genap, itu upayakan atau pastikan teman-teman bisa ikut timeline ini. Kalau teman-teman baru registrasi KP-nya di semester ganjil, ini rada aman, karena nanti kan seperti yang sudah disampaikan di sini, bisa beririsan dengan kegiatan semester ganjil. Khusus yang ngambil KP di semester ganjil. Tapi kalau yang KP-nya di semester genap, pastikan teman-teman bisa selesai KP di 19 Agustus, dan kalau misalnya mau dihitung minimal 1,5 bulan, berarti saya kapan paling lambat harus dapat surat penerimaan dari perusahaan, dan kapan saya paling lambat harus mengajukan suratnya tersebut. Jadi mangga teman-teman mulai hitung-hitungan kapan saya maksimum harus mengajukan surat, biar bisa dapat tempat KP atau tempat magang sebelum batas waktu yang ditentukan. Itu Dita ya. Oke, terima kasih, sama-sama juga. Ada pertanyaan lain? Yang mau nanya open mic boleh ya, harus nunggu via chat, dipersilakan. Cukup? Sudah dipahami? Oke, kalau sudah kita, oh apa lagi nih? Oh enggak, dosen pembimbing nanti di plotting oleh Frodi. Saya coba resume ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa melaksanakan KP, diupayakan di semester antara, baik untuk teman-teman yang baru registrasi KP di semester depan atau semester ganjil, maupun teman-teman yang sudah registrasi di semester genap ini. Khusus buat teman-teman yang registrasi di semester genap ini, pastikan timeline ini terpenuhi. Kenapa? Kalau timeline-nya nggak terpenuhi, nanti ujung-ujungnya teman-teman akan terkendala pada saat submit nilai, dan kalau telah submit nilai, maka nilainya teman-teman di semester genap akan dianggap tidak lulus. Jadi nanti teman-teman lihat nih, wah ini nggak ngajar nih, genap saya bisa selesai nilai, ya mungkin bisa ambil KP lagi di semester ganjil. Khusus buat teman-teman yang registrasi KP di semester ganjil, upayakan ikutin ini. Kalau diupayakan berarti boleh iya, boleh enggak ya, diupayakan ikut timeline ini, karena timeline ini udah kita coba cek biar nggak bentrok sama kuliah. Jadi kalau misalkan ngikut ini, artinya teman-teman aman nih, KP-nya tidak pada masa perkuliahan. Kalau lewat dari itu, sebenarnya nggak ada masalah, karena kan teman-teman baru diunggah nilainya sesuai dengan semester pengambilan SKSKP. Kalau diganjil nggak masalah, tapi kalau digenap, pastikan ikut ini. Itu untuk KP reguler. Jadi jangan lupa, nanti setelah dapat dosen pembimbing, komunikasikan dengan dosen pembimbing terkait ajuan KP-nya, pastikan tempat bidang pekerjaannya di tempat KP tersebut sesuai dengan keilmuannya masing-masing prodi, laksanakan KP sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan ikuti alur pelaksanaan KP yang sudah diinformasikan di sini. Yang kedua, terkait KP MBKM. Untuk KP MBKM, ada kegiatan MBKM yang sudah diinformasikan oleh prodi maupun universitas. Teman-teman bisa ikut daftar di kegiatan tersebut dan tetap komunikasikan ke prodi. Dari sana nanti teman-teman bisa menyampaikan kegiatan ini mau saya konversi ke mata kuliah apa. Bisa itu, atau prodi sudah punya ketentuan sendiri nih, kegiatan MBKM ini bisa dikonversikan ke mata kuliah X. Nanti itu akan silakan dikomunikasikan ke prodi. Untuk teman-teman yang sudah melakukan suatu aktivitas tapi tidak mendaftarkan di skema KP apapun, apakah itu bisa diakui?
mangga dicek di Telegram ada yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Coba diajukan di sana. Tapi syaratnya sama ya, karena urusannya kita mau submit nilai, otomatis agar bisa diinputkan atau diterima nilainya, teman-teman harus registrasi. Jadi, clue awal untuk bisa submit nilai adalah teman-teman melakukan registrasi tersebut. Kalau rekognisi pembelajaran lampau tuh kesannya udah dilakukan, baru kita ajukan untuk bisa diakui di akhir semester atau di awal semester nanti tergantung. Jadi silakan teman-teman cek di sana. Itu. Terus apa lagi ya? Nanti rekaman sama materinya akan kita share di Telegram. Jadi kalau belum join Telegram bisa cek lagi di sana. Kemudian untuk dosen pembimbing itu nanti akan diplot atau ditentukan oleh prodi. Jadi kesannya begitu teman-teman registrasi atau sudah konfirmasi akan melaksanakan KP, maka prodi akan menentukan dosen-dosen yang kira-kira akan ditugaskan sebagai dosen pembimbing. Kapan? Itu akan diproses, teman-teman bisa secara berkala cek di sheet pembimbing akademik. Terus yang tadi ada pertanyaan, kalau saya belum registrasi KP, gimana saya akan konfirmasi? Ditunggu lagi informasi dari prodi terkait pendataan mahasiswa yang akan mengambil SKSKP di semester ganjil dan akan melaksanakan KP pada masa libur semester antara. Nanti mangga dicek di sana ya. Kalau sudah terplotting, ini pertanyaan dari Gilang ya. Plotting dosen pembimbing artinya mahasiswa A akan mendapat dosen pembimbing dosen B. Itu namanya sudah terplotting. Yang tadi sempat disampaikan, gimana kita informasi atau komunikasi, di sini sudah ada informasinya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen yang sudah ditugaskan sebagai dosen pembimbing akan diminta mengisi link tertentu dan rekapnya teman-teman bisa cek di sini. Gitu ya. Jadi dosen pembimbing tidak teman-teman yang minta, tapi akan di-plotting oleh prodi. Bedakan sama tugas akhir ya. Kalau tugas akhir kan emang kita yang melakukan komunikasi ke beliaunya, tapi khusus KP ditetapkan oleh program studi atau koordinator mata kuliah KP. Itu bilang. Dah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek repositori KP buat ngecek panduannya, bisa cek informasi-informasi di Telegram terkait rekaman dan materi sosialisasi hari ini, dan mungkin juga bisa cek terkait link pengajuan di web SOC ataupun di Telegram. Itu paling sampai sini. Sebelum diakhiri, masih ada pertanyaan lagi? Kita masih buka, masih ada waktu kok. Atau sudah cukup? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, sebelum kita udah, yang bisa open cam dulu dong, biar kita bisa ambil dokumentasinya.